Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Rumah Halal Nusantara. Nah, sekarang kita lagi main-main ke salah satu proyek properti syariah yang sangat amanah ya. Ini Insya Allah. di samping saya juga sudah ada Pak Vinaya selaku developer dari proyek Adrina Village yang ada di Cibubur, Cilengsi. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Pak Vinaya, Pak ya. Siap. Nah, Pak mungkin bisa diceritakan Pak sambil jalan mungkin ya. Ini ke arah mana? ke sini nih ya. Oke. Ini kayaknya bagus ini. Ya, terima kasih Mas Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berada tepatnya di lokasi Adrina Village, lahan seluas 1,2 hektar. Insya Allah di sini akan dibangun tidak lebih dari 90 unit rumah, tipe tanah 3660 dan tipe tanah 4272. Nah, itu pun nanti luasannya bisa 60 lebih, bisa 70 lebih. Bangunannya juga bisa optional 2 lantai. Oh, opsional ya. Nah, ini Pak. Ini kalau saya lihat nih. Ini road jalannya cukup lebar ya. Road jalannya ini seluas 7 meter, 7 efektifnya 6 karena setengah meter untuk selokan, setengah meter. Jadi 6 itu ya dua mobil lega, tengahnya motor lewat ya lega. Iya. Jadi Ini ya, kalau perumahan biasanya klaster-klaster itu kan 5 ya, 5, tapi ini kita 6. Ya, Alhamdulillah bisa disaksikan lega jalanannya, Mas Aldi. Iya Pak. Ini juga sangat lebar sekali ya. Jadi 6 meter terus setengah meter dipakai untuk selokan. Nah, ini jarang-jarang ini ada developer yang mempersiapkan selokan. Biasanya hanya 5. Ini di kanan saya ini Pak, barangkali bisa cerita ini kok Ya. ada buah-buahan, ada Ya. tumbuh-tumbuhan nih. Lokasi Adrina Village ini banyak buah-buahan karena memang existingnya memang banyak tanaman buah-buahan. Lebih dari 10 macam buah bisa saya sebutkan yang tumbuh di lahan yang akan dibangun Adrina Village ini, sehingga masing-masing konsumen yang membeli rumah itu deserve atau boleh dan mendapatkan pohon buah-buahan, mendapatkan pohon teduh. Pohon buah-buahan ini optional. Ini ada kemarin saya kasih ada 8 pilihan nama buah. Pohon limau, pohon jamu kristal, pohon mangga cokanan, pohon belimbing Malaya, srikaya, new varietas dan lain-lain. Dan kalau pohon teduh itu pohon yang ini, pohon ketapang kencana. Jadi ini demi mempertahankan keaslian alami, lingkungan yang asli, yang udah hijau asri, banyak pohon-pohonan dan sejumlah pohon-pohonan itu tetap kita pertahankan. Ini bisa di shoot. Ini pohon matoa, ini pohon langka yang tadinya hanya 1 pohon, ini kita sudah lakukan pembibitan di 3 titik, 3 buah bibit pohon matoa lagi. Ini salah satunya. Ini pohon langka, adanya di Papua. Iya benar. Ini makanya suasananya sangat sejuk sekali ya. Angin semilir, udara seger. Iya. Okay. Nah, ini rumah tipe 42. Kebetulan karena hook tanahnya 82. Tipe ini paling favorit karena terasnya ada terawangannya. Jadi privacy lebih terjaga. Kemudian di samping ini ada lorong taman, ada pintu sliding, ada dinding kaca, sehingga sirkulasi udara dan pencahayaan itu maksimal. Nah, ini di kanan saya ini ya juga ada rumah juga. Ini yang 2 lantai Pak ya, kalau nggak salah ya. Ya, ini tipe 69, tanahnya 76, bangunannya saja, gitu ya. Nah, ini sudah custom. Nah, ini kalau saya lihat tadi yang terawangan ini ya. Nah, barangkali kita bisa masuk ke sini. Ya. Nah, ini ya. Ini bisa jadi tempat untuk menerima tamu ya di sini ya. Jadi dengan kondisi tertutup seperti ini, terawangan ini kalau kita ngobrol bertiga berempat masih nyaman, masih cukup nyaman untuk ngobrol, untuk ngopi-ngopi. Misalnya kita ada tamu berdua bertiga masih nyaman. Jadi
privasi penghuni rumah lebih terjaga. Biasanya kendalanya dengan rumah-rumah tipe rumah sekarang minimalis begitu, tipe 72 lah misalnya, tipe 90. Kalau tamu masuk ke dalam rumah, ke ruang tamu, biasanya semua isi kelihatan gitu ya. Jadi privasinya nggak terjaga. Tapi kalau seperti ini kan nyaman, enak, nyaman nih ngopi ya, apa namanya, angin semilir. Orang justru lebih betah di luar ya, lebih alami. Apalagi ini depannya selain ada terawangannya juga ada tumbuhannya nih. Ya, untuk tanaman, untuk terawangan ini, tanaman rambatnya ini melati India. Jadi seperti pohon melati tapi merah, karena ini melati India. Jenis tanaman rambat namanya melati India. Nah, ini sekarang kita lagi ada di rumah apa ini, Pak? Ini jelasin, ini Pak. Rumah yang nomor 30, Adina Village tahap 1 nomor 30. Kalau tadi kita sempat lihat yang tipe 3 di sana, tadi sebelumnya ada yang 3, yang kecil, paling kecil 3660 satu lantai. Nah, ini 2 lantainya untuk tipe 36. Jadi bangunannya itu lebar 5 meter, tapi 2 lantai, sehingga yang awalnya satu lantai 36 menjadi tipe 50. Tipe 50 kebetulan ini hanya di hook menjadi 5076. 5076 ya, oke. Nah, ini kita lihat ya, di depan ini ada carport. Carport lebarnya 2,8 meter. 2,8. Dan ke dalamnya itu 3,8. 3,8 ya? Ya. Oke, jadi ini kalau untuk mobil-mobil city car itu masih 4,5, maaf. Ke dalamnya 4,5 meter. Oh, ke dalamnya 4,5 ya. Jadi ke belakangnya 4,5. Ke belakang 4,5. Jadi model kayak mobil panjang masuk, MPV, SUV itu cukup di sini. Masuk. Nah, ini di samping saya ini. Nah, ini kan juga ada mobil nih. Nah, kira-kira nanti kalau parkir sampai belakang bisa seperti ini. Masih lega. Banyak apa cukup lega. Pak Vin, ini kalau misalkan ada yang minta, Pak, saya minta tolong dibuatkan kanopi dong. Bisa nggak ini di sini? Bisa. Dan kanopi kan sudah pernah kita masukkan sebagai promo ya. Promo. Ah, ini deh. Free kanopi ada. Dapat promo free kanopi. Bisa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ya. Nah, mungkin Pak Vin bisa dijelaskan, Pak, ini pintunya pakai apa, terus ini gimana? Pintu dengan apa namanya, wood engineering ya. Jadi bukan satu belah kayu, tapi ada rangka apa namanya. Kalau ini masih solid ya, tapi kalau pintu-pintunya nggak solid, tapi ini yang di apa istilahnya, dicat gitu. Bukan hanya dicat, tetapi ada proses di ininya. Ini kan ada 3 lembar. Jadi memang istilah teknisnya itu wooden engineering ya. Ada proses ininya. Nah, ini sekarang kita sudah masuk ke dalamnya. Nah, sekarang kita lihat di lantainya ini cukup luas ya. Ini sekitar berapa meter? Sekitar 6 meter mungkin ya, Pak ya. Ada 6 meter? 6 meter lebih di ada. Sini. Dan kita lihat sisi di belakang saya sampai kanan kiri. Nah, ini terlihat nih. Sini ada banyak kaca. Nah, kenapa kok kaca ini penting? Ini untuk fungsi pencahayaan. Memaksimalkan pencahayaan. Dan ini Mas Aldi. Oh iya iya. Ini apa namanya? Untuk memaksimalkan udara, sirkulasi udara. Jadi 2 hal, sirkulasi udara. Depan tutup rapat, misalnya coba nanti depan ditutup rapat. Ya, misalkan pintu depan ditutup rapat ya. Depan ditutup rapat ya. Nah, itu bukan berarti nggak ada udara masuk. Nah, desain rumah ini memang untuk privasinya terjaga, tapi sirkulasi udara, pencahayaan masuk. Ini kita tinggal tambahkan dinding keliling ya, pagar dinding keliling. Oh ya, berarti ini kurang pagar kelilingnya ya, sesuai selera saja nanti. Gitu kan, bisa pagar hidup dan seterusnya. Ya, ini ya. Berarti nanti ada tambahan pagar yang di samping nih. Nah, tapi ini pagarnya masih dalam proses ya. Sama di sini di belakang sini kita lihat ini juga ada jendela juga ya. Ini untuk dapur. Ini untuk dapur ya sini. Untuk dapur. Wah, ini. Jadi planning rencana dapurnya ada di sini. Jadi sekalian masak, udaranya langsung keluar. Jadi udaranya langsung keluar gitu ya. Jadi nggak panas gitu. Nah, sekarang kita lihat di kamar depan sini ya. Ini sepertinya ini menjadi kamar tidur yang di depan ya. Anak-anak, kamar tidur anak. Kamar anak ya nih Pak ya. Kamar tidur anak, sama kacanya cukup lebar dengan bukaan jendela yang cukup lebar juga. Jadi
Dengan dibuka seperti ini kan udah nyaman kan, angin berasa masuk udah. Ya, oke. Sirkulasi sangat baik sekali di rumah Betul. sini. Lalu kita masuk ke ini kamar mandi ya. Nah, Ya. ini kita lihat Kamar mandi mandinya. seperti kamar mandi tipe-tipe lainnya, dinding keramiknya itu 2 meter, dinding keliling keramik kamar mandi itu 2 meter, biasanya hanya 1,6 tapi kita menggunakan 2 meter full. Lantainya bisa di shoot, lantainya heksagonal, bukan yang keramik seperti biasa, heksagonal ya, segi 6, Ya. jadi ada kesan premium di situ. Jadi jarang sekali ya ada Sepertinya lantai jarang. seperti itu. Biasanya kan hanya lantai biasa, Lantai kotak-kotak biasa ya. tekstur gitu, tapi ini kita dominan putih. Nah, ini kita masuk ke kamar tidur yang di belakang ya. Ya, ini kamar tidur anak sama seperti yang di depan tadi. Sirkulasi udara, jendela lebar juga, untuk jendela kaca yang mati juga untuk sinar-sinar. Jadi tanpa menyalakan lampu udah cukup terang karena ada akses udara terbuka di luar. Nah, sekarang kita sudah ada di lantai 2 ya. Di lantai 2 ini di samping kanannya Pak Vin ini ada jendela. Iya, ada jendela, jadi akses udara terbuka sudah berasa di sini. Ini sepertinya kamar tidur utama ya. Ini kamar tidur utama di lantai 2 dan kamar mandi utama di lantai 2. Jadi kalau anak-anak tadi di bawah 2 kamar, di sini bisa untuk queen size sangat bisa. Bapak ibunya, orang tuanya di sini. Dengan kamar mandi utama sama, tampilannya dengan yang di bawah. Dinding keramik sekeliling tembok-tembok itu setinggi 2 meter dengan dominan warna putih. Ya, keramiknya juga bukan dinding keramik yang polos, tapi ada bertekstur dan berbentuk segi 4 ya. Ya. Pak Vin, tadi kayaknya lupa dijelaskan ya. Ini tinggi plafonnya berapa ya ini ya? Kalau ini tinggi plafon 3 meter ya. 3,2 malah ini. Ya, kalau yang di bawah itu 3 meter, ini 3,2. Berarti memang plafon yang tinggi itu memang merupakan solusi biar gak panas ya. Biar ya, ini kan kita bisa lihat dan sudah banyak permintaan sekalian diplongin di full dark. Jadi konsepnya full 2 lantai. Kalau ini kan sebelah kanan saja bangunan yang 2 lantai. Nah, tadi kita sudah lihat ya dalamnya rumah Adina Village seperti apa. Lingkungannya juga cukup asri di sini. Nah, mungkin ini yang belum sempat disampaikan ya. Ini lokasinya ada di mana nih, Pak? Ya, Adina Village Cibubur ini tepatnya lokasinya di seberang Taman Buah Mekarsari Cilengsi. Dari seberangnya masuk 600 meter, jadi Jalan Raya Provinsi Cilengsi Jonggol. Taman Buah Mekarsari seberangnya masuk 600 meter sudah sampai di sini. Oh, berarti lokasinya sangat strategis sekali. Sangat premium, dikelilingi perumahan-perumahan besar ya. Besar papan atas. Tapi kita satu-satunya yang syariah. Yang syariah. Dan ini katanya nggak banjir, Pak ya. Nah, ini ya. Posisi kita lebih tinggi 2-3 meter di sekeliling. Sekeliling ini sudah punya developer tetangga. Mereka mengalami banjir. Kita enggak, alhamdulillah, karena kita lebih tinggi. Ya itu ya. Jadi yang paling penting, karena kalau pada saat kita memilih rumah, bukan hanya milih lokasi strategis, tapi lingkungannya bagaimana. Apalagi di sini khusus untuk muslim, Pak ya. Alhamdulillah. Khusus untuk muslim, dan juga ada rumah tahfiz, rumah bimbingan gratis, tahsin tahfiz untuk anak-anak yang tinggal di sini. 1 tahun gratis. Dan ini katanya infonya teman-teman sunnah ya, suka ada kajian di Kampung Roja nih, Pak ya? Beberapa memang ingin memiliki rumah tinggal di Adina Village karena dekat dengan kajian-kajian sunnah seperti kajian Roja, kajian-kajian di Masjid Darussalam. Masya Allah sekali ya. Ini memang komplek yang sangat islami ya. Lingkungan itu harus disiapkan, terlebih bagi kita atau umat muslim yang ingin berhijrah dari dosa riba dan untuk tumbuh kembangnya putra-putri di lingkungan yang islami. Oke.
Sama ini satu lagi, infonya dekat dengan tol ya ini Pak ya? Hanya 4 kilo nggak nyampe. 4 kilo, jadi sekitar 15-10 menit gitu ya kira-kira Pak ya? Paling lama 15 menit. Paling lama 15 menit sudah tol. Jadi kalau teman-teman yang dari Bekasi, dari Jakarta, Betul. dari Bogor, Pintu tol Jor 2, exit Jalan Raya Narogong, Kota Wisata. oke. Nah, jadi dekat dengan tol. Jadi kalau mau kemana-mana itu pun juga enak. Dan juga di sini juga ada mall juga ya. Oke. Mungkin ini terakhir Pak, ini berapa sih harganya nih? Untuk tipe seperti ini masih di harga 500 jutaan. 100 jutaan. Oke. Jadi masih sangat terjangkau, tapi dengan desain yang premium. Premium sekali. Oke. Nah, ini ya. Jadi teman-teman selalu pastikan memilih rumah-rumah yang bebas riba. Betul. Dan harusnya properti syariah, dan ini developernya sangat amanah, dan insya Allah nanti akan menjadi berkah bagi kita semua. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.